Ini adalah video ketiga dari contekan hukum mengenai legalisasi aposti. Di video ini kita akan membahas apa itu competent authority, apa tugas dan kewenangannya, lalu siapa yang memerlukan aposti, bahasa apa yang digunakan dalam dokumen yang diaposti di Indonesia, dan sebagainya. Untuk dokumen-dokumen apa saja yang diklasifikasikan sebagai dokumen publik, juga dokumen-dokumen apa yang dikecualikan, dan bagaimana aposti diberikan untuk beberapa dokumen sekaligus, sudah kita bahas di video ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut. Competent authority adalah instansi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat aposti. Tugas utamanya adalah menentukan otentisitas dokumen, kemudian menerbitkan sertifikat aposti, dan dia juga menyusun satu register, yaitu menyimpan semua sertifikat aposti yang telah diterbitkan, yang tujuannya adalah untuk bisa memverifikasi keaslian sertifikat aposti di kemudian hari. Supaya kita lebih jelas mengenai verifikasi aposti, begini kurang lebih proses legalisasi aposti. Secara garis besar, dokumen diaposti di negara asal, kemudian dipakai di negara tujuan. Untuk memeriksa keaslian sertifikat aposti, otoritas negara tujuan melakukan verifikasi aposti dengan menggunakan register yang tersimpan di Competent Authority penerbit. Siapa Competent Authority di Indonesia? Adalah Kementerian Hukum dan HAM, CQ atau melalui Direktorat OPHI, Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Sebagai catatan, Competent Authority ini tidak perlu mengerti, tidak perlu tahu isi dari akta notaris yang dibawakan aposti, sepanjang Competent Authority bisa menentukan dari mana atau asli diterbitkannya akta notaris itu. Untuk bisa mengetahui Competent Authority atau CA di luar negeri, maka perlu dicek daftar CA di negara peserta konvensi bisa diakses di link ini. Lalu, siapa yang bisa memohon aposti? Pemohon adalah orang atau badan atau kuasanya. Dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2022 diatur bahwa pemohon aposti tidak dibatasi apakah perorangan atau badan hukum. Apakah dokumen yang diaposti diterbitkan oleh pemerintah atau oleh notaris. Juga tidak dipermasalahkan motivasi atau alasan dari pemohon mengajukan aposti. Tidak mempermasalahkan juga apa kewenangan pemohon, seperti status kewarganegaraannya dan sebagainya. Untuk dokumen yang diaposti di Indonesia, apa bahasa yang digunakan? Kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 31 aturan ini mewajibkan bahasa Indonesia dalam semua perjanjian atau nota kesepakatan yang melibatkan pemerintah Indonesia, perorangan WNI, atau lembaga swasta. Ini juga senada dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris di pasal 43 ayat 1, yaitu akta notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi, bagaimana prosedur melakukan aposti? Permohonan diajukan secara elektronik melalui website AHU dengan link di sini ya. Link juga ada di description video ini. Untuk memohon aposti, dimulai dengan mengisi formulir permohonan dengan menginput data-data antara lain identitas pemohon, identitas kuasanya bila dikuasakan, dokumen yang akan dimohonkan aposti, dan juga negara tujuan yang akan digunakan dokumen tersebut. Kemudian mengunggah dokumen-dokumen pendukung antara lain identitas dan dokumen yang akan dimintakan aposti. Proses selanjutnya, permohonan ini akan melalui tahap verifikasi. Hasilnya, bila tidak sesuai maka akan ditolak, bila ada kesesuaian atau permintaan tambahan maka akan dikembalikan, atau bila sesuai dan lengkap akan diterima. Jadi, begini skema permohonan aposti secara garis besar. Ketika permohonan masuk, maka akan dilakukan verifikasi dalam waktu 3 hari kerja. Bila dokumen tidak ditemukan ketidaksesuaian maka akan ditolak. Bila perlu permintaan dokumen tambahan maka akan dikembalikan, yang bisa disertai dengan permintaan formulir spesimen yang harus dilengkapi oleh pemohon atau permintaan dokumen tambahan. Nah,
dalam waktu 7 hari kalender setelah pemberitahuan tersebut, maka permohonan ini harus dilengkapi. Apabila tidak disampaikan kembali ke AHU, Administrasi Hukum Umum, maka permohonan mengulang lagi dari nol, dari awal. Setelah diajukan kembali dan bila sudah sesuai dan lengkap, maka permohonan akan diterima. Prosesnya kurang lebih akan diterbitkan surat perintah bayar yang kemudian harus dibayar dalam waktu 7 hari. Kemudian akan menerima pemberitahuan untuk pencetakan sertifikat aposti. Nah, loket pelayanan aposti ada di kantor pusat, juga ada di kantor wilayah Kemenkumham. Di informasi yang kami dapat, kantor wilayah Kemenkumham yang bisa melayani aposti nantinya ada di 5 kanwil, yaitu di Sumatera Utara, tepatnya di Medan, kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Bandung, di Jawa Timur, di kota Surabaya, di Sulawesi Utara, Manado, dan di Kalimantan Timur, Samarinda. Untuk saat ini, sampai saat video ini dibuat, pencetakan sertifikat aposti dilayani di Gedung Direktorat Jenderal AHU di Rasuna Said, Jakarta. Tarif yang berlaku untuk permohonan aposti sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2022 adalah sebesar Rp150.000. Selanjutnya, Menkumham akan membuat register sertifikat aposti. Baik sertifikat maupun register sertifikat aposti disimpan di pangkalan data Menkumham. Jadi takeaway dari video ini adalah CA atau Competent Authority di Indonesia adalah Menkumham melalui Direktorat OPHI. Pemohon aposti adalah perorangan dan badan hukum. Bahasa yang digunakan dalam dokumen yang diaposti di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Proses permohonannya diajukan secara elektronik di website AHU yang kemudian akan dilakukan verifikasi. Apabila diperlukan dokumen tambahan, maka harus diajukan ulang. Bila permohonan diterima, maka akan diterbitkan sertifikat aposti. Untuk saat ini, layanan pencetakan sertifikat aposti ada di Gedung Direktorat Jenderal AHU di Rasuna Said. Sampai di sini, supaya video ini nggak terlalu panjang, padat, dan susah dicerna, kita akan lanjutkan di video keempat dan terakhir mengenai contekan hukum untuk legalisasi aposti. Nantinya akan menjelaskan komponen sertifikat aposti dan bagaimana prosedur verifikasi sertifikat aposti. Bila masih ada yang membingungkan, silakan tulis di komen ya. Jangan lupa hit like and subscribe, kemudian juga klik notifikasinya supaya bisa mendapatkan video-video pro yang terbaru. Never stop learning, be a pro.